ini kita sering terjadi banyak masyarakat yang justru kena flu, terus batuk, dan bahkan masyarakat juga ketika dia ingin periksa ke puskesmas atau ke klinik-klinik, justru di situ ada poster-poster ketika batuk dan pilek kami tidak menerima itu. Nah, ketika bicara soal hak, bagaimana ketika masyarakat ini yang memiliki hak untuk atas kesehatan justru mendapat penolakan yang secara jelas gitu loh. Dan penolakan ini bukan terjadi di klinik-klinik saja, Bu. Akan tetapi di rumah sakit pun banyak penolakan pada masa pandemi tersebut. Nah, yang saya tanyakan itu, Komnas HAM ini kan justru tadi ada prinsip-prinsip untuk pemantauan bahkan penyelidikan. Bagaimana menyikapinya ketika ada rumah sakit atau puskesmas bahkan klinik yang justru melakukan penolakan kepada pasien-pasien yang mereka juga memiliki hak atas kesehatannya? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Monggo mau langsung dijawab Mbak Upi, Bu Sasanti. Berat itu. Penolakan, dia kata. Jadi gini, emang sekarang kan kalau anak saya nih ya, anak saya yang bungsu itu sekarang mau lulus gitu. Di sekolahnya itu sangat ketat, sekarang kelas 3 SMP mau lulus. Jadi kalau ada yang batuk pilek aja nggak boleh sekolah gitu ya. Nah ini kan kalau kita lihat dia juga ternyata berdampak bukan hanya pada hak atas kesehatan, tapi hak atas pendidikan gitu kan. Ternyata kalau kita dengar dari Bu Santi tadi bahwa hak asli manusia itu interrelated dan interdependent gitu. Pemberangusan pada hak yang satu itu akan berdampak pada hak yang lain. Jadi ketika dia tidak boleh masuk karena anak saya itu asma, jadi dikit-dikit dia pilek gitu loh. Kalau hujan dia pilek, ya bolak-balik ya boleh sekolah gitu kan. Dan anaknya malah senang gitu. Tapi itu menunjukkan bahwa sekolah aja demikian ketat, apalagi rumah sakit. Kalau kita bertanya pada rumah sakit, maka dia akan jawab bahwa ini kami menjaga kesehatan nakes, ya kan Mas ya. Sehingga dia sangat ketat sekali. Jadi saya punya kawan ketua kelas waktu saya SMP, dia sekarang dia adalah dokter spesialis paru. Jadi dia adalah ketua gugus tugas COVID Kabupaten Malang. Nah itu tingkat stresnya sangat tinggi karena beberapa dokter senior itu kemudian meninggal karena terpapar COVID. Sehingga yang boleh praktek di ruang atau di ruang yang penanganan COVID itu kan sekarang dokter-dokter spesialis itu ada kriteria umurnya. Kalau dia punya hipertensi nggak boleh, umurnya di atas berapa nggak boleh, berat badannya di atas berapa nggak. Kayak saya ini nggak akan boleh, kalau tapi saya bukan dokter ya. Nah, ini obesitas nggak boleh gitu, sangat demikian ketatnya. Nah tapi tentunya ini kan kadang-kadang yang tidak terkomunikasikan dengan baik pada masyarakat, sehingga kita merasa ini kita tuh pengen berobat ini nggak boleh, masuk aja nggak boleh gitu loh. Nah akhirnya pemerintah mau tidak mau, saya bukan jubir Kemenkes ya, tolong dipahami, saya ini Humas Komnas HAM, bukan jubir Kemenkes, ingat ya. Tapi saya ingin menyatakan bahwa apa yang kebijakan yang diambil oleh pemerintah waktu itu melalui Departemen Kesehatan dan Rumah Sakit terutama adalah demi itu tadi Mas, mungkin mereka akhirnya prioritas, mau nggak mau dia main prioritas. Oh ini kayaknya bisa sembuh dengan tanpa harus dirawat. Nah yang menjadi sulit kan karena misalnya orang-orang yang sudah akut, yang misalnya kronis ya, saya itu karena awam kronis dan akut suka balik-balik gitu ya. Mohon maaf saya anak fisip ya, bukan kuliah di
perawat atau di farmasi, jadi suka salah. Nah, beberapa mereka yang harus misalnya cuci darah rutin, nah itu kan menjadi sulit mengakses misalnya. Nah ini tentu saja yang kayak gitu, pemerintah harusnya itu tidak bisa menghalangi orang-orang untuk mendapatkan akses, karena akhirnya ada beberapa tempat yang nggak bisa di rumah sakit itu karena dia nggak boleh. Jadi pilihannya menjadi lebih sedikit, pilihannya menjadi sempit, antriannya panjang. Padahal kan orang-orang yang harus cuci darah rutin itu nggak boleh capek. Nah memang kondisi pandemi memang akhirnya tidak ideal gitu Mas. Jadi kalau gimana harusnya dia tidak ideal gitu, tapi itu adalah kebijakan yang memang diambil untuk dengan alasan misalnya melindungi nakes tadi. Mungkin itu kalau dari saya. Terus Oke, mau merespon, saya ingin merespon tadi tentang penolakan tadi ya. Ya, tadi masih tentang penolakan. Oh iya, tadi ya Mbak ya. Memang itu dirasakan sekali pada saat pandemi ya. Saya tinggal di Tangsel dan lingkungan saya juga mengalami hal demikian. Bahkan tetangga saya yang tidak mengalami COVID juga, dan waktu itu memang tidak COVID ya, tapi diare misalnya, tapi itu sudah diduga COVID dan itu juga ditolak. Bahkan ada sampai 9 atau bahkan rumah sakit ke-10 yang bisa menerimanya, seperti itu. Nah, pada saat itu pertama kita juga prihatin ya dengan keadaan seperti itu, dan kedua adalah juga mungkin kondisinya. Rumah sakit itu juga pada saat itu kan penuh ya, penuh sekali rumah sakit, kemudian tenaganya juga kurang tenaganya. Sementara orang-orang yang masuk ke dalam, maksudnya yang sakit itu juga tambah banyak, apalagi yang pasien COVID. Seperti itu gambaran situasinya yang terjadi pada saat itu. Kemudian saya juga ingin berbagi pengalaman juga terkait yang tinggal misalnya di Wisma Atlet itu, dari karyawan atau staf Komnas juga ada juga yang menginap di situ, dan itu juga sangat disortir. Kalau bisa yang gejalanya nggak terlalu berat itu dirawat di rumah dan disupport misalnya oleh kantor dengan kondisi yang terpantau seperti itu. Namun kalau memang itu dirasa udah di luar kendali, misalnya harus perlu penanganan khusus ya, dibantu oleh kantor maupun jaringan Komnas HAM untuk bisa dirawat di Wisma Atlet dan tempat-tempat perawatan lainnya seperti itu. Memang itu yang bisa dilakukan dari Komnas HAM. Kemudian juga kami juga ingin menyampaikan juga kemarin pada saat pandemi itu, Komnas HAM juga membuat rekomendasi kepada Presiden, dan ini ada 18 rekomendasi. Mungkin bisa saya sampaikan ya beberapa rekomendasi atau upaya yang telah dilakukan oleh Komnas HAM. Itu salah satunya adalah penguatan legalitas platform kebijakan terpusat, kebijakan karantina wilayah dan proporsional, kebijakan mobilisasi dan kerumunan yang ketat, sanksi denda dan pidana dalam peristiwa khusus, informasi, pergerakan sebaran up to date dan transparan, pengurangan jumlah hunian di lembaga pemasyarakatan dan tahanan, penetapan sanksi tegas berupa denda, pidana pada peristiwa khusus, penggunaan teknologi maksimal, bantuan hidup langsung, kemudian pendidikan rumah yang tidak menambah beban, terus menambahkan tenaga medis dan alat penunjang kesehatan, serta menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga medis. Nih ya, berarti kan Komnas HAM juga sudah menggarisbawahi menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga medis. Kemudian nomor 12, membangun mekanisme khusus bagi penyandang disabilitas, memerangi stigma bagi korban, keluarga, dan membuat perlindungan khusus bagi pekerja medis dan relawan. Nih sudah ada juga ya. Kemudian distribusi tenaga medis, relawan, sarana dan prasarana penunjang secara proporsional, membangun solidaritas masyarakat dan menjamin kelancaran penanggulangan COVID-19.
kebijakan WNI di luar negeri khususnya buruh migran yang berada di negara COVID-19, perlindungan bagi buruh dan para pekerja, dan terakhir adalah layanan kesehatan maksimal bagi korban, keluarga, dan masyarakat. Demikian mungkin tambahan dari saya. Jadi dalam rekomendasi dari Komnas HAM ini kita juga menggarisbawahi pentingnya untuk memperhatikan tenaga kesehatan dan relawan kesehatan. Ya, terima kasih. Tadi siapa yang nanya anti vaksin ya? Mana ya? Ya, jadi gini, kami sudah pernah melakukan diskusi tentang ini ya Mbak. Jadi Komnas HAM itu menekankan bahwa Komnas mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tapi tentu saja untuk mereka-mereka yang menolak atau berkeberatan untuk divaksin, pendekatannya adalah persuasif. Jadi tidak dengan kebijakan paksaan, itu ya, itu yang digarisbawahi. Kemudian juga Komnas merekomendasikan kepada pemerintah waktu itu untuk tidak hanya menyebarluaskan atau menekankan kebijakan untuk pelaksanaan vaksinasi, tapi bagaimana juga pemerintah menanggulangi KIPI. Yang ditakutkan oleh masyarakat kan ada dua hal ya, ada dua kelompok anti-vaks. Yang anti-vaks pertama itu adalah karena kepercayaan dan lain-lain gitu ya agamanya. Yang kelompok kedua itu adalah mereka yang takut KIPI. Katanya ntar ada jadi gini, ada yang bilang bahwa sampai ada gini. Ini seorang penyanyi terkenal, saya tidak susah sebutkan namanya, tapi dia bilang gini, aku ini kan belum punya anak, ini laki-laki ya, aku pengen punya anak, tapi katanya vaksin itu bikin mandul. Nah, apa yang terjadi? Berarti hoax itu sangat kuat di sosial media kita, gitu kan? Anda kalau punya kelompok RT, kelompok RW, terutama pada ibu-ibu pengajian, ibu-ibu RT, ya kalau Anda mungkin enggak ya, tapi pada usia-usia itu tuh hoaxnya sangat kuat sekali. Jadi masyarakat itu takut untuk vaksin karena hoax gitu. Saya tuh paling kesel tuh kalau dapat hoax itu. Jadi jadilah generasi untuk pejuang anti hoax gitu. Selain generasi yang memperjuangkan hak atas kesehatan, jadilah generasi anti hoax. Jadi kalau di kelompok sosial media Anda, di line Anda, di WA group Anda, itu ada yang sharing-sharing hoax, lawan gitu ya. Ingat kata-kata Bupi gitu, lawanlah hoax itu gitu. Karena banyaknya anti-hoax juga karena hoax. Sehingga kalau misalnya pemerintah itu seimbang menyarankan kegiatan vaksinasinya, tapi juga mempromosikan bahwa kalau terdapat KIPI itu bisa ditangani dan gini-gini, pemerintah menyediakan ganti rugi ini. Nah tentunya penolakannya juga tidak akan sedemikian besar. Itu sih, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kembalikan ke Mbak Manda. Terima kasih Mbak Upi dan Ibu Sasanti. Ini diskusinya sangat menarik dan sedang panas-panasnya sepertinya ya teman-teman. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, dengan sangat berat hati kita harus menyudahi diskusi ini. Tapi sebelumnya mungkin boleh minta sesi foto dulu kepada dua penanya terakhir. Mbaknya, Mbak. Saya 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Buka, dipakai. Pas kandung Mbak. Pak isim Mbak. Isim. Angel nih. Nah, betul nggak ada jual mana-mana. Nah, cakep kan sih, mantap. Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih atas keaktifan teman-teman semua yang ada di sini. Sebelum saya kembalikan acara ini ke MC, saya ucapkan terima kasih atas keaktifan, pertanyaan, masukan, juga keluh kesah yang bisa kita sharing di dalam lingkup diskusi ini. Sebelum saya kembalikan ke Mbak Devi, ada dari Mas Farhan ingin memperkenalkan buku yang telah dibuat. Waktu dan tempat saya persilakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi izin teman-teman semuanya ingin memperkenalkan
buku yang saya buat ini. Jadi buat teman-teman semua, ini di buku ini saya buat dari tahun 2018 berdasarkan hasil penelitian. Sejauh ini saya penelitian di 4 kota, Bogor, Jakarta, Tangerang Selatan, sama Kalimantan. Nah, buku ini buku ini salah satunya terbit karena dipengaruhi oleh hadirnya pandemi COVID-19. Jadi buku ini. Jadi Center of Sexting Information. Jadi di sini kalau teman-teman masih asing, sexting itu apa? Jadi sexting itu adalah salah satu kenakalan remaja yang lagi marak-maraknya karena pandemi COVID. Yang anak SMA dulunya bisa pacaran, ketemu, berpelukan, gandengan tangan, sekarang nggak bisa. Anak kuliahan yang tadinya main ke kos-kosan sekarang nggak bisa karena pandemi COVID. Akhirnya kemana pelariannya? Video call seks, chat seks, phone seks. Nah, atas dasar kasih sayang ini, mereka melakukan itu semua. Bahkan ada yang atas dasar nominal, keuangan, ekonomi, dan lain-lainnya. Sayangnya, korban-korban yang terjadi ketika mereka atas dasar kasih sayang terus putus, videonya kesebar, mereka nggak tahu mau ngadu kemana. Mereka nggak tahu harus berbuat apa. Bahkan yang atas dasar uang pun mereka tidak ada sanksi seperti yang regulasi seharusnya, tidak ada undang-undangnya yang mengatur. Saya pernah melihat Kemenkes dulunya pernah membuat aturan jika videomu tersebar tolong lapor ke nomor sekian. Tapi ketika kita coba tes itu nomornya tidak aktif. Gitu. Maka dari itu saya membuat buku ini terkait dengan video call seks, chat seks. Nah ini buat teman-teman tenaga kesehatan atau anak-anak hukum ataupun pemangku kebijakan, buku ini bisa menjadi acuan ataupun panduan dalam pelaksanaan program nanti di lapangan. Gitu. Jadi buku ini terkait dengan acuan pelaksanaan program dan terkait informasi-informasi sebab akibat terkait dengan sexting. Dan mungkin ini baru jilid satunya, nanti ada jilid keduanya yang khusus memang untuk keluarga, lalu untuk orang tua, lalu untuk yang memang lingkungan, komunitas. Karena di sini hanya secara gamblang, secara global aja saya bahas. Berikutnya nanti akan saya bahas secara luas. Dan alhamdulillahnya untuk buku ini, untuk yang mengadopsi buku ini pertama kali untuk menggunakannya yaitu Kabupaten Tangerang. Ini sudah kontrak dengan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan program sosialisasi di sekolah-sekolah. Mudah-mudahan di Tangerang Selatan dan kota-kota lain akan mengadopsi pelaksanaan program ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing terkait buku ini. Buat teman-teman semua yang mau ngobrol terkait dengan buku ini, boleh datang, boleh ngobrol santai. Bahkan biar kalau bisa ramein kedai kumuningnya biar makin rame ngobrol di sini. Mungkin itu aja dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Farhan. Mungkin nanti bisa sharing ke Komnas HAM terkait bukunya. Siapa tahu kedepannya bisa kita diskusikan bersama apa yang menjadi isu di dalam buku ini. Sebelum saya kembalikan ke MC, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam diskusi pada siang hari ini sampai sore pukul 4. Semoga apa yang kita bahas, yang kita diskusikan bisa menjadi wawasan kita ke depan, bisa menjadi pembelajaran kita juga atas apa yang sudah terjadi, khususnya pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh teman-teman nakes, dan juga semoga harapannya teman-teman nakes ke depannya mendapatkan hak yang seharusnya memang didapatkan dan telah dijamin oleh pemerintah. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan selama saya membawakan diskusi ini, saya ucapkan permohonan maaf. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Mbak Manda yang sudah memandu diskusi yang sedikit tegang, tapi ini ya apa namanya aktif semuanya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber dan Mbak Manda sebagai moderator. Kita masuk sesi terakhir, yaitu sesi penutupan dan foto bersama. Sebelumnya kita mohon kepada Mbak Upi selaku koordinator bidang hubungan masyarakat untuk bisa memberikan kesimpulan sekaligus menutup
sesi diskusi sore hari ini, dari siang sampai sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, memotivasi kita untuk lebih memberikan semangat untuk tetap bekerja di bidangnya masing-masing. Oke, silakan Mbak Upi. Terima kasih Mbak Devi, terima kasih Mas Farhan, Ibu Sasanti dan Mbak Manda. Mewakili Komnas HAM, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada, saya kalau bilang adik-adik kok kelihatan tua ya, saya bilang rekan-rekan aja gitu ya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah datang melakukan waktu senja bersama Komnas HAM gitu kan. Semoga teman-teman nanti bisa menjadi agen-agen untuk menyebarkan semangat berbagi kepada masyarakat, semangat untuk hidup lebih sehat, semangat untuk bekerja sama dalam kemanusiaan. Itu saja, saya tidak akan menyimpulkan apa-apa gitu. Kalau kata Mama Dedeh itu, kalau ada yang salah adalah dari kami, yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai berjumpa dan hati-hati di jalan. Itu ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama panitia dari Komnas HAM Republik Indonesia, atas nama komunitas telapak kaki, komunitas seluruh tenaga kesehatan ya, yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Mohon maaf jika ada kesalahan, hilaf dalam berucap, dalam tindakan dari siang sampai dengan sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua, salam sehat semuanya. Ya, saya sih foto ini geser dikit depannya. Foto bersama dulu ya teman-teman ya. Dibantu mejanya geser dulu. Ini kursi kita. Ini geser. Ini. Kursi panjang ini. Dudukin Mas ya. Mas dipinjam dulu kursinya. Sambil menunggu penataan tempat untuk berfoto, teman-teman kita tolong untuk mengisi kuesioner yang setelah kegiatan ya. Barcode-nya ada di paling bawah, bisa di-scan. Oke, terima kasih. Kita kasih waktu 3 menit isi. Teman-teman mau nambah informasi, sebenarnya Komnas HAM tidak hanya mengeluarkan SNP hak atas kesehatan. Komnas HAM juga mengeluarkan beberapa SNP lainnya seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak atas keadilan, juga hak atas membela HAM. Mungkin bisa teman-teman cek, bisa teman-teman baca di website Komnas HAM, komnasham.go.id. Di situ juga teman-teman kalau misalnya ada permasalahan dan ingin menyampaikan aduan ke Komnas HAM juga bisa melalui platform tersebut. Terima kasih. Guys, sudah diisi semuanya. Bapak, meja-meja ke bagian bawah. Kasih waktu 5 menit. Yo. Isi barcode-nya, isi barcode-nya.
Kita kasih waktu 5 menit. Barbar. Dilindungi. Kasih waktu 1 menit lagi ya kakak-kakak. Kopi. Jalanannya seperti udah nggak ada mau belok mana belok. Tadi
Gara-gara minum yang mau jadi gue ikut tadi. Oke. Sudah diisi kuesioner sudah belum? Sudah. Oke, kita atur. Minum. Ayo, Ibu. Ambil pose dia. Ayo, Bu. Ibu dulu. Komandannya lah dulu lah. Kelas itu. Ayo, Mas Farhan. Yang dapat topi dipakai topinya. Bu. Ayo, yang laki Depok, Saya di Depok. Ini yang sama dulu. Sini. Yang perempuan silakan dulu. Yang perempuan silakan dulu. Wah, kesempatan. Iya, Pak. Yang perempuan silakan dulu. Ayo perempuan. Pakai diri. Bila dipakai kan? Ah. Bukan lebaran ya? Lu fotoin maksudnya. Oh, fotoin lu. Ini. Cabut. Udah sini ah. Ayo. Cabut. Dapat semua kan nih? Balik dapat. 1, 2. Jadi ya. 1, 2. Jadi pas, gitu pas. 1, 2, 3. Ini.